Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu.
kasih-Mu. Selamat pagi saudara-saudara, kita berjumpa lagi dalam siaran online pada pagi hari ini, dan biarlah kiranya ibadah kita boleh berkenan di hadapan hadirat Tuhan, ibadah yang disertai dengan perjamuan suci. Kita akan memulai ibadah kita dengan sama-sama menundukkan kepala. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah Gembala kami, Engkaulah Juru Selamat kami Tuhan. Pada pagi hari ini, kembali kami datang kepada Engkau, merendahkan diri kami di hadapan hadirat-Mu, karena kami tahu Tuhan, di bawah kaki-Mu ada berkat-berkat yang luar biasa. Terlebih Tuhan, kebaktian yang disertai dengan perjamuan suci. Engkau akan menyucikan hamba, Engkau akan menyucikan siapapun yang mendengar, bahkan roti dan air anggur. Terima kasih, kami akan memulaikannya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan mengawalinya dengan membaca ayat pokok yang tercantum di dalam Markus pasal 15 ayat 34. Dan pada jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yang berarti, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Seruan dari Tuhan Yesus, biarlah kiranya menjadi seruan kita semuanya sebagai umat pilihan Allah. Pada masa-masa yang seperti ini, kita perlu berseru, Bapa, Bapa, jangan tinggalkan aku. Kita akan membaca Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2. Tiuplah sangkakala di Sion, dan berteriaklah di gunungku yang kudus. Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri, sebab hari Tuhan datang, sebab hari itu sudah dekat. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut, suatu hari berawan dan kelam pekat, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang, suatu bangsa yang banyak dan kuat, yang serupa itu tidak pernah ada sejak purbakala, dan tidak akan ada lagi sesudah itu, turun-temurun pada masa yang akan datang. Hari kedatangan Tuhan ditandai dengan apa yang diucapkan oleh Yoel. Hari Tuhan sudah dekat. Hari itu hari yang gelap gulita dan kelam pekat. Nah, saudara-saudara, kata-kata gelap gulita dan kelam pekat itu untuk menunjukkan bahkan kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang akan ada di kemudian hari. Kita tidak bisa melihat dengan jelas apa yang ada di depan kita. Tuhan, beberapa hari ke depan, apa yang akan terjadi Tuhan? Semuanya ini jadi serba misterius. Saudara-saudara, sikon, sekali lagi sikon yang ada membuat kita tidak bisa memprediksi dengan pasti untuk hari depan hidup kita. Tetapi bukan berarti lalu saudara dan saya dikuasai oleh kepekatan dari malam itu. Tidak. Kita diajar oleh Tuhan Yesus. Kata-kata, kalimat yang terakhir sebelum dia mengembuskan nafas, dia berkata, Eli, Eli, lama sabachthani. Ya Allahku, ya Bapakku, jangan engkau tinggalkan aku. Saudara-saudara, kita juga mau memiliki semangat penyerahan yang luar biasa sebagaimana yang dilakukan oleh Tuhan Yesus.
Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Kita punya masa depan di dalam Tuhan Yesus. Kita sekarang akan membuka Alkitab kita di dalam Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Minggu lalu pemerintah mencanangkan adanya pokok doa secara massal. Pokok doa itu bertema Pray for Whom. Berdoalah untuk negara kita. Berdoalah untuk rumah tangga kita. Kita mengucap syukur kepada Tuhan lewat pokok doa yang dicanangkan oleh pemerintah, supaya kita sama-sama berseru kepada Tuhan. Nah, di dalam Efesus tadi dikatakan, dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Kita berdoa dan kita memiliki iman, dan iman itu kita jadikan perisai. 1 Yohanes 5 ayat yang keempat. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Kita hidup di dalam dunia. Waktu kita membaca, waktu kita mendengar sikon yang ada di dunia ini, saudara-saudara, itu dapat membuat saudara dan saya, kita bisa jadi lumpuh. Kita bisa jadi kehilangan semangat untuk hidup. Tapi puji Tuhan, saudara dan saya punya firman. Dalam segala hal, pergunakanlah iman. Dan iman itu kita jadikan perisai. Iman itu kita jadikan perisai. Apa maksudnya? Iman itu kita jadikan sebagai perisai. Tadi dilanjutkan di dalam Efesus 6 ayat 16. Dengan perisai iman, kamu dapat memadamkan semua panah api si jahat. Jadi pada saat saudara dan saya punya keyakinan iman yang hidup, maka panah api dari si jahat itu tidak bisa mengenai diri kita. Nah, saudara-saudara, panah itu, senjata yang dipakai oleh iblis itu, sasarannya hanya satu, pikiran dan hati kita. Maka digunakan panah api. Pikiran dan hati kita tidak lagi bisa berfungsi dengan baik dan benar. Nah, inilah yang jadi sasaran dari kuasa kegelapan, kuasa iblis. Kita lihat sebuah contoh apa yang dialami oleh imam besar Yosua. Sakaria 3 ayat 1 sampai 3. Penglihatan keempat, imam besar Yosua. Kemudian ia memperlihatkan kepadaku imam besar Yosua berdiri di hadapan malaikat Tuhan, sedang iblis berdiri di sebelah kanannya untuk mendakwa dia. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan, kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Adapun Yosua mengenakan pakaian kotor waktu dia berdiri di hadapan Allah itu. Saudara perhatikan ayat yang ketiga.
imam besar Yosua mengenakan pakaian kotor. Ini imam besar, saudara-saudara. Jadi bukan sembarang orang, tapi yang bergelut tiap hari, yang tinggal bersama-sama di dalam Ka'bah Allah, dekat dengan Allah, menjadi perantara antara Allah dan umatnya. Sekarang memakai pakaian kotor. Anak panah dari si iblis, si jahat itu, tujuannya supaya kita itu seperti imam besar. Anak panah api itu kena di hati kita, sehingga hati kita, pikiran kita itu seperti pakaian kotor. Nah, apa yang menyebabkan pakaian dari imam besar ini menjadi kotor? Esra 10 ayat yang ke-18. Di antara kaum imam yang memperistri perempuan asing, terdapat dari Bani Yesua bin Yosadak dengan saudara-saudaranya Maaseya, Eliezer, Yarib, dan Gedalia. Di antara kaum imam, di antaranya adalah Yosua. Lihat, Yosua dan keturunannya sudah melakukan kesalahan yang besar, sehingga di hadapan Allah memakai pakaian yang kotor, yaitu mereka memperistri perempuan asing. Memperistri perempuan asing. Di mana letaknya sekarang? Permasalahannya, kalau ambil istri yang tidak seiman atau orang yang tidak seiman. Nehemia 13 ayat 23. Pada masa itu juga kulihat bahwa beberapa orang Yahudi memperistri perempuan-perempuan Asdod, perempuan-perempuan Amon, atau perempuan-perempuan Moab. Ayat yang ke-24. Sebagian dari anak-anak mereka berbicara bahasa Asdod atau bahasa-bahasa lain dan tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Anak-anak mereka berbicara bahasa asing. Pergaulan dari anak-anak itu dimulai dari ibu, dan itu sudah diambil sebagai istri bagi imam besar Yosua dan keturunannya, sehingga anak-anaknya berbicara bahasa Asdod. Mereka tidak tahu berbicara bahasa Yahudi. Kalau kita terapkan di dalam kehidupan gereja pada akhir zaman, kita harus hati-hati, saudara-saudara. Pengaruh-pengaruh yang ada di luar menyebabkan anak-anak, bahkan kalau tidak jarang kita semuanya, itu akan memiliki pola hidup, perilaku yang tidak lagi sesuai dengan kebenaran firman Allah. Sadar atau tidak sadar, pikiran, hati itu sudah dipengaruhi, sehingga di hadapan Allah, secara KTP kita ini anak-anak Tuhan. Tetapi hati kita, pakaian kita itu
kotor. Itu kotor. Satu saat saya membaca bagaimana bapak-bapak polisi melakukan operasi pekat penyakit masyarakat. Lalu saya mencoba untuk mencatat, tatkala mereka ini, bapak-bapak ini di lapangan, mereka tangkap orang-orang yang menjadi penyakit masyarakat. Di antaranya adalah preman yang suka minta uang dengan paksa kepada sopir-sopir truk. Sopir truk ini lapor, kontak ke polisi. Datang mereka, menyergap. 2 laki-laki muda ditangkap. Ditanya, siapa namamu? Yang satu berkata, namaku Yonatan. Yang lain berkata, namaku David. Ini preman, saudara-saudara. Ada lagi di provinsi yang lain, saudara-saudara. Seorang pemuda yang menggelapkan sepeda motor ditangkap, diinterogasi. Kenapa kamu menggelapkan sepeda motor? Masalah ekonomi. Siapakah namamu? Stephen. Lihat saudara-saudara, anak panah itu sudah bekerja sehingga sasarannya itu kalau bisa memakai pakaian yang kotor. Pakaian yang kotor. Ada lagi, polisi memegang tukang jambret dan disertai dengan kekerasan. Jadi kalau yang dijambret itu teriak, dia mencoba turun untuk melawan, maka tidak segan-segan dia tusuk korbannya. Siapa namamu? David. Ada juga polisi yang bergerak sampai tengah malam, kadang sampai dini hari. Satu saat dia tangkap seorang wanita. Nah, kita ngertilah itu wanita-wanita nakal. Wanita nakal. Menjual diri. Masih muda. Ditanya, apakah kamu tidak takut? Saya tidak pernah takut untuk menghadapi segala kemungkinan itu. Karena hanya dengan cara ini saya bisa mempertahankan hidup saya. Siapa namamu? Deborah. Lihat saudara-saudara, nama-nama yang tadi saya sebut itu, saya kemukakan bukan untuk mempermalukan, bukan untuk mencampuri urusan mereka. Tetapi yang jelas, ada satu kekuatan yang lain yang mencoba ikut campur, yang mencoba memanah hati saudara dan saya, sehingga kalau kena, saudara dan saya akan memakai pakaian yang kotor. Itu nama-nama saya. Dari kacamata saya tahu Deborah itu siapa. Itu ibu gembala yang belum lama ini meninggal karena COVID. Siapa Steve? Siapa David? Yonatan? Kalau itu ada di dalam pikiran saya, itu teman-teman. Itu teman-teman. Tetapi pada saat yang lain, di tempat lain, nama yang sama itu bisa kena sasaran.
Ini membuat saudara dan saya prihatin. Dan juga kita harus waspada. Waspada. Puji Tuhan. Ayat 2 sekarang kita akan membaca. Lalu berkatalah malaikat Tuhan kepada iblis itu, Tuhan kiranya menghadik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem kiranya menghadik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Yosua, dia itu puntung yang ditarik dari api. Api yang dilepaskan oleh iblis. Puntungnya itu sudah tinggal beberapa saja, beberapa senti. Hidup Yosua itu sudah lanjut, saudara-saudara. Tetapi puji Tuhan, ditarik oleh Tuhan. Sehingga puntung yang putih itu tidak bisa dibakar oleh pekerjaan dari kuasa kegelapan. Yosua itu seperti puntung yang telah ditarik dari api. Ini wujud dari kemurahan dan anugerah Allah. Iblis bisa tahu betapa kecewanya waktu dia melihat tinggal sejengkal lagi Yosua itu sudah ada di dalam genggamannya. Aku buat dia itu hancur, kotor. Tapi ada tangan Allah yang berkemurahan. Dia selamatkan Yosua itu. Ditarik. Masih ada yang bisa dipertahankan. Masih ada yang bisa diselamatkan. Nah, saudara-saudara, inilah saudara-saudara yang Allah sampai saat ini ingin juga lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Kita sadar bahwa kita tidak lebih suci dari imam besar Yosua. Tetapi di hadapan Allah kita punya hak yang sama untuk diselamatkan. Sehingga masih ada di dalam kehidupan kita yang dapat kita persembahkan kepada Allah. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bapa, jangan tinggalkan aku. Nah, sekarang kita sudah melihat itu yang dialami oleh Yosua. Itu juga yang dialami oleh kita semuanya. Wahyu 7 ayat 14. Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba Allah. Ini orang-orang yang tetap bertahan sampai akhir. Mereka telah menyucikan jubah mereka. Bagaimana bisa menjadi putih, bagaimana bisa menjadi suci oleh darah anak domba. Jadi darah anak domba itu solusi yang paling tepat yang dikehendaki oleh Allah untuk saudara dan saya, sehingga jubah pakaian yang kotor itu bisa menjadi putih kembali. Keluaran 28 ayat yang kedua. Haruslah engkau membuat pakaian kudus bagi Harun abangmu sebagai perhiasan kemuliaan. Terpujilah nama Tuhan. Pakaianku itu menjadi putih oleh darah anak domba. Sekarang kita tahu, kita berbakti, kita kadang disertai dengan perjamuan suci.
supaya pakaian hidup kita, supaya hati kita itu menjadi putih. Karena pakaian putih itu merupakan perhiasan kemuliaan. Guna dari perjamuan suci supaya kita itu dapat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan inilah perhiasan kemuliaan yang dikehendaki oleh Allah Bapa. Terpujilah nama Tuhan. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Sebelum kita masuk dalam perjamuan suci, saya ajak saudara-saudara semuanya bangkit berdiri. Sudah persiapkan roti dan air anggur sekarang. Saudara pegang roti dengan tangan kanan,
kita sama-sama angkat ke atas dan dengar kebenaran firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Kami mengucap syukur Tuhan. Pada sikon seperti ini kami masih bisa bersatu dengan Engkau lewat perjamuan suci. Biarlah melalui perjamuan suci ini ada kuasa yang mengalir di dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Terima kasih kami menyatu dengan tubuh-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami akan memakannya. Cawan saudara ambil taruh di sebelah tangan kanan saudara, angkat ke atas. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan iman kami akan meminumnya." Dan sekarang Tuhan, hamba berdoa untuk kekasih-kekasih yang hari-hari ini sakit Tuhan. Darah-Mu akan menyucikan, akan menyembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, darah Yesus itu akan bekerja dengan kuat kuasanya, sehingga setiap saudara ini akan memperoleh kekuatan yang baru, semangat yang baru, yang hari-hari ini ada di dalam kelemahan, kebingungan. Mari Tuhan, Engkau tidak akan mencobai melebihi kekuatan yang dapat kami tanggung. Dan kami pegang janji-Mu itu Tuhan. Engkau akan tetap memperhatikan kami semuanya, memperhatikan segenap sidang jemaat. Terpujilah nama-Mu. Kuasa-Mu sudah bekerja, akan terus bekerja saat ini sampai selama-lamanya. Kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih sayang Allah Anak, dalam persekutuan Allah Roh Kudus menyertai saudara dan saya saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya. Haleluya.